Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'd. Jamaah sekalian, alhamdulillah puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa beraktivitas dengan maksimal dan juga mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan dalam menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan juga mudah-mudahan dengan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, kita bisa hadir di eh, taklim malam Kamis ini yang senantiasa kita istiqomahkan dengan niat yang ikhlas, niat untuk thalabul ilmi. Semoga yang hadir pada kesempatan ini mendapatkan dengan niat yang ikhlas mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada qudwah hasanah kita Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya yang insya Allah senantiasa istiqomah dalam menjalankan risalahnya. Hadirin para jamaah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini telah hadir di tengah-tengah kita Al-Ustadz Happy Andi Bastoni, di sela-sela kesibukan beliau yang malam ini insya Allah juga beliau telah mempersiapkan keberangkatannya ya untuk ke Tanah Suci membawa jamaah umroh, yang insya Allah beliau menyempatkan waktu untuk hadir bersama kita dalam taklim Reboan, kajian Reboan yang rutin kita laksanakan. Insya Allah beliau akan membawakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu kisah heroik kaum muslimin di Mu'tah ya, yang dengan tajuk pada kesempatan ini mengguncang Romawi di Mu'tah. Dan bagaimanakah lanjutan kisah yang disampaikan beliau pada kesempatan 1 bulan yang lalu ya. Insya Allah akan kita dengarkan kembali apa yang akan disampaikan beliau, kejadian di Mu'tah yang menggetarkan pasukan Romawi. Dan tanpa mempanjang waktu, kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhal Ustadz. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Ustaz Irfan yang sudah mengantarkan acara kita pada malam hari ini. Insya Allah sampai pukul 9 kurang 15 menit barangkali ya. Nanti kita sisakan waktu untuk diskusi jika diperlukan dalam serial kajian Sirat Nabawiyah, sejarah hidup Rasulullah SAW yang kita sudah mulai dari pandemi ya. Ini hikmah pandemi ya menurut saya, yang sebelumnya kita tidak pernah melaksanakan pembahasan kajian-kajian lewat online. Ketika pandemi terjadi menyulitkan kita bertemu, lalu kemudian muncullah ide melaksanakan kajian-kajian online dan berketerusan ya, sampai hari ini. Beberapa kajian juga sempat sama seperti ini, ada BPKP Jakarta juga sama, yang awalnya hanya pandemi saja tapi sekarang berketerusan sehingga bisa dinikmati oleh teman-teman sekalian dimanapun berada dan lebih luas ya. Dimana kalau offline mungkin terbatas ya, tapi kalau online seperti ini siapapun bisa menikmati ya. Kemudian yang kedua, agak
Ustadz Irfan mungkin agak telat update-nya ya. Tema kita hari ini tentang Fathu Makkah. Pekan lalu kita sudah selesaikan eh, tentang Perang Mu'tah ya. Walaupun di ujung nanti saya akan tambahkan endingnya, gitu kira-kira ya. Namun nanti kita akan lanjutkan dengan peristiwa Fathu Makkah, ya, Futuh Makkah, ya, yang diabadikan oleh Allah dalam surat An-Nasr, ya, idza jaa nasrullahi wal fath, ya. Baik, sebagai prolog, jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW, ya, seperti kita bahas pada 3 pekan lalu kira-kira ya, karena proses peristiwanya. Jadi saya berangkat umroh bulan lalu tanggal 25 Juli. Nah, jadi kajiannya 24 malam. Nah, sekarang tanggal 15 Juli, ya, kajiannya 14 malam. Jadi sekitar 3 pekan. Kita sudah bahas tentang peristiwa Perang Mu'tah, ya, di mana Rasulullah mengirim 3.000 tentaranya menuju ke daerah Syam dan bertemu dengan pasukan Romawi di Yordania, Mu'tah. Ya. Saya masih mengajukan visa ke Aqsa ya, karena tercatat 11 September nanti bersama dengan jamaah JMANI kami akan ke Aqsa dan kemungkinan besar ke Yordania, dan salah satu tempat yang kami niatkan untuk dikunjungi adalah Mu'tah, ya, di Mu'tah, salah satu tempat di Yordania hari ini. Nah, bertemulah pasukan kaum muslimin 3.000 tentara melawan 200.000 lebih pasukan Romawi. Panglima kaum muslimin yang ditunjuk oleh Rasul 3 orang, Zaid bin Haritha, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawah. Semuanya syahid. Ya, semuanya meninggal. Maka digantikan dengan Khalid bin Walid. Dengan kemampuan mengatur strategi perangnya, keberanian, dan tentu saja dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Khalid bin Walid berhasil menyelamatkan 3.000 tentaranya dari ancaman kepunahan pembantaian yang akan dilakukan oleh pasukan Romawi. Pulang dalam keadaan menang, dan itulah prestasi Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, ya, yang pertama dalam bentang sejarah Islam. Jadi baru 2 bulan masuk Islam, diamanahi oleh kaum muslimin untuk memimpin perang Mu'tah, Jumadil Awal tahun ke-8 Hijriah. Nah, setelah perang Mu'tah, ada peristiwa lainnya, yaitu dikirimnya Ammar ibn As ke sebuah lokasi yang dikenal dengan Zatus Salasil, membawa sekian ratus orang dan mendapatkan kemenangan juga. Dan waktu terus bergulir, ya, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, ya, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Beberapa bulan kemudian tibalah bulan Ramadan. Rasulullah segera memberangkatkan pasukannya menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Kita akan bahas tema ini ya. Izin share screen ya, supaya kita pembahasannya lebih fokus. Share ya. Saya kasih tema ya dengan Fathu Makkah ya, pembebasan tanpa darah. Begitu kira-kira. Ini luar biasa. Rasulullah SAW bisa mengambil alih kembali Makkah, ya, kampung halamannya, Masqat Ra's, ya, tempat kelahirannya, dari orang-orang kafir Quraisy, ya, bila saif wal harb, tanpa peperangan dan tanpa pedang sama sekali. Ya. Dan ini by design, bagian dari strategi Rasulullah. Saya pernah sampaikan, seorang panglima perang yang handal itu bukan ketika dia bisa mengambil alih sebuah wilayah dan menghancur leburkan wilayah tersebut. Bukan. Ya, tidak seperti lakukan oleh Zionis Israel hari ini. Ketika mereka mengambil alih wilayah, Gaza misalnya, dibom habis-habisan, menyebabkan 40.000 orang meninggal, lebih dari 300 hari lamanya terjadi tragedi ini, itu ya. Nah, Rasulullah tidak. Ya. Nabi ketika mengambil alih Makkah kembali, ya, tidak ada darah setetes pun mengalir. Ya. Nah, bagaimana ceritanya?
Kita awali dari mengapa Fathu Makkah. Kita jawab pertanyaan ini. Ya, Rasulullah SAW tahu bahwa ada satu rukun Islam yang belum dilaksanakan. Syahadat, sholat, puasa, zakat, sudah semua. Tinggal satu lagi, haji. Ya. Nah, haji ini tidak mungkin bisa dilaksanakan kalau Makkah itu masih berada dalam kekuasaan kafir Quraisy. Ya. Tapi harus dilaksanakan. Nabi harus mencontohkan haji ini. Karenanya Rasulullah ya punya target yang jelas gitu kan, bagaimana agar Mekah ini berhasil kembali diambil alih oleh kaum muslimin. Ya. Masalahnya adalah antara kaum muslimin dan kafir Quraisy waktu itu ya berada dalam gencatan senjata. Kita ingat dalam perjanjian Hudaybiyah ya gencatan senjata selama 10 tahun. Ya. Nabi tidak mungkin mengingkari gencatan senjata, nggak mungkin. Itu tidak ada dalam kamus Rasulullah dan kaum muslimin. Ya. Nah, dalam masa perjanjian itu ya ada poin juga pihak manapun baik kafir Quraisy ataupun kaum muslimin dipersilakan bersekutu atau mengajak sekutu yang lainnya bergabung dengan mereka. Ya. Ini rumusnya. Jadi semasa perjanjian baik Rasulullah dan kaum muslimin bisa mengajak orang lain untuk bersekutu dengan mereka dan demikian juga dengan kafir Quraisy. Dengan perjanjian ini maka Bani Khuza'ah yang memang sejak awal dekat dengan Rasulullah dan kaum muslimin ya bersekutu dengan Rasul dengan kaum muslimin. Sementara Bani Bakar itu bersekutu dengan kafir Quraisy. Antara Bani Khuza'ah dan Bani Bakar terjadi peperangan. Ya. Mestinya baik kaum muslimin ataupun kafir Quraisy itu nggak boleh ikut campur. Ya. Nah nyatanya kafir Quraisy ikut mensuplai, ikut ngasih bantuan ya, senjata ke sekutunya Bani Bakar untuk memerangi sekutu kaum muslimin Bani Khuza'ah. Ini melanggar perjanjian. Ya, ya walaupun perjanjian pelanggaran ini memang tidak separah yang dilakukan oleh orang Yahudi memangnya, tapi itu kesalahan. Dan Abu Sufyan ya, tahu persis, ya, sengaja tidak sengaja dia telah melakukan pelanggaran perjanjian dengan kaum muslimin. Maka dengan gentleman penuh harap Abu Sufyan bin Harb pimpinan kafir Quraisy itu ya datang ke Madinah Al-Munawwarah untuk melobi Rasulullah SAW memperbarui perjanjian. Nah, ya, ini kisahnya ya. Nah, Rasulullah ingin memanfaatkan kesalahan ya kafir Quraisy ini ya sebagai pintu masuk untuk mengambil alih Mekah. Artinya Nabi menghindar. Nabi tidak ingin memperbarui perjanjian. Perjanjian sudah batal dan yang membatalkan adalah kafir Quraisy. Abu Sufyan terus berusaha untuk melobi Rasulullah ya melalui orang-orang dekatnya. Ya, dia menemui Abu Bakar Siddiq, Abu Sufyan ketemu dengan Ali, bahkan Abu Sufyan juga sempat ketemu dengan istri Rasulullah, ya, yaitu putrinya sendiri yang bernama Ummu Habibah, Ramlah binti Abu Sufyan. Saya ingat pernah membaca analisa peristiwa ini dalam buku Al-Manhaj Al-Haraki yang ditulis oleh Dr. Munir Muhammad Ghadban dalam kitabnya. Beliau mengatakan, ini bagian dari kecerdasan Abu Sufyan dan bagian dari strategi lobbynya. Ya. Dia ingin melobi Rasulullah. Siapa yang didatangi? Orang-orang dekatnya. Abu Bakar, ada orang dekat Rasulullah, mertua Rasulullah, dan Ali mantunya, gitu kan? Tapi gagal. Ya. Strategi berikutnya adalah dia mendatangi orang yang paling dekat dengan Rasulullah dan memungkinkan ya, bisa menjadi jembatannya untuk melobi Rasulullah. Siapa itu? Istri Rasulullah. Jadi teori-teori seperti ini, jazakumullah ya, sangat mungkin dilakukan dalam teori politik hari ini. Ya. Jadi masuk lewat mana? Lewat istri, lewat dapur, begitu kira-kira ya. Betapa banyak keputusan di negeri ini yang diputuskan oleh para pejabat itu atas bisikan istri. Wallahu alam, ya Pak Soeharto dulu ketika membuat kebijakan-kebijakan ya, katanya sih, saya sih masih kecil waktu beliau berkuasa ya, itu banyak keputusan-keputusan yang diwarnai oleh Putin Soeharto. Bahkan ya, presiden kita Pak SBY yang 2 periode menjabat tidak sedikit juga yang ya, membuat keputusan atas inisiatif dari Ibu Ani Yudhoyono.
Saya punya banyak cerita tentang hal ini, tapi tidak mungkin saya publish di kajian online ini ya, karena ini direkod dan bisa kena delik apa undang-undang UT gitu ya. Jadi kalau mau tahu detail kisahnya mesti offline gitu ya. Tapi terbukti ya, bagaimana teori ini, cara seperti ini melobi seseorang lewat istri itu ampuh. Ya. Jadi kalau pengen melebihi seseorang itu masuk lewat istrinya ya. Bisa bawa oleh-oleh dulu, buah-buahan. Wah, itu banyak yang berhasil gitu ya. Nah, itu Abu Sufyan masuk lewat situ. Dia masuk lewat istri Rasulullah SAW. Tapi gagal. Ya. Ramlah binti Abu Sufyan nyata jelas lebih mencintai Rasulullah dan Islam ya ketimbang berpihak ayahnya kepada ayah sendiri. Abu Sufyan berharap. Maka eh, poinnya Nabi tidak pernah mengkhianati perjanjian dan Nabi juga dengan tegas, sangat tegas gitu kan, ingin memanfaatkan peluang itu. Kafir Quraisy sudah mengkhianati perjanjian, ya, perjanjian mereka sudah tidak ada lagi, dan Rasulullah berhak untuk melakukan apapun gitu kan, tidak melanggar perjanjian lagi, diantaranya mengambil alih Makkah. Karena itu diputuskan Rasulullah segera akan mengambil alih Makkah. Tapi Nabi pengen Makkah ini jatuh kepada kaum muslimin ya tanpa darah. Nabi tidak pengen membombardir, membunuh orang gitu kan untuk mengambil alih suatu kekuasaan. Saya pernah analogikan ya, panglima perang yang handal itu adalah yang bisa menguasai musuh tanpa harus membunuh. Ini kayak orang main catur, Ustaz Irfan. Saya dulu waktu kecilnya di antara permainan anak kampung, di mana nggak ada internet, nggak ada TikTok seperti sekarang ya. Kita paling hiburannya dengar sendiwara gitu ya. Nah, sambil sesekali main catur. Maka di kampung saya dulu, bahkan sampai saya SMP dan bahkan SMA di pesantren, saya termasuk ya, kalau lomba-lomba main catur itu saya relatif juara satu terus gitu ya. Nah, ada seninya. Apa itu? Jadi kalau ada orang yang main catur, ya, kerjaannya makan mulu gitu kan, maka itu yakin dia baru belajar main catur. Tapi yang sudah expert gitu ya, yang sudah bagus, dia nggak makan. Ya, karena targetnya apa? Membunuh raja gitu ya. Bila perlu menghindari, kecuali terpaksa banget gitu kan. Bagian strategi ya, Rasulullah juga demikian. Nabi pengen mengambil alih, menaklukkan kota Mekah ini agar beliau bisa haji, bisa umroh dengan tenang, tapi tidak ingin membunuh lawan. Dilakukan dengan cara sok. Gimana caranya? Rasulullah berangkat dengan merahasiakan keberangkatan mereka. Dan ini bukan gampang. Bagaimana mungkin mengerahkan 10.000 tentara secara diam-diam? Wah, itu susah. Untuk itu, rencana keberangkatan Rasulullah ke Mekah ini betul-betul dirahasiakan. Bahkan kepada para sahabatnya sendiri. Rasulullah memberikan instruksi, kata Rasul, siapkan persenjataan, siapkan kendaraan. Ya. Kata Abu Bakar Siddiq bertanya kepada putrinya Aisyah. Kata dia, ya Aisyah, kayaknya kita ini mau perang. Kayaknya mau perang. Kata Aisyah, kayaknya ya. Kemana? Nggak tahu. Jadi mereka nggak tahu. Pokoknya siapin senjata aja ya. Malah Rasulullah ya sempat mengirimkan 80 orang prajurit dipimpin oleh Abu Qatadah bin Rabi' ke sebuah tempat namanya Zulmarwa. Ini berbeda arah dengan arah Mekah. Jadi kata Rasul kepada Abu Qatadah, Anda berangkat ke sini, bawa 80 orang pasukan, berangkat ke sana. Ya. Jadi orang-orang menganggap bahwa mereka akan pergi ke tempat itu. Ternyata tidak. Ya. Maka berangkat Rasulullah dengan diikuti oleh 10.000 kaum muslimin yang taat itu gitu kan. Dan di suatu tempat berjarak sudah hampir separuh perjalanan, Rasulullah menyampaikan bahwa kita akan ke Mekah. Kita akan mengambil alih Mekah. Kita akan ya, menyelamatkan, mengalahkan Mekah. Demikian kata Rasul. Tentu saja di antara para sahabat sebagian besar senang dengan rencana ini, ya, dengan penuh semangat. Ya, bagaimana tidak? Mereka bukan hanya akan mengambil alih sebuah negeri, tapi juga kampung halaman mereka. Ya, dari kafir Quraisy waktu itu dan berharap hal itu akan berhasil. Ya. Tapi ada juga yang khawatir, ya, khawatir. Di antara sedikitnya khawatir itu adalah Hatib bin Abi Balta. Hatib bin Abi Balta ini seorang sahabat Nabi mulia. Minas sabiqin al-awwalin, termasuk orang-orang di awal masuk Islam. Ikut perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan peristiwa besar yang lain. Sahabat dekat Rasulullah. Nah, Hatib bin Abi Balta ini punya keluarga di Mekah. Cukup besar.
Dia sangat khawatir kalau pasukan Rasulullah ini berangkat ke Mekah dan menyerbu kota itu, maka keluarganya juga akan ikut jadi korban. Untuk itu, diam-diam, tanpa koordinasi, dia ngirim surat, ya, melalui seorang wanita diselundupkan untuk berangkat ke Mekah. Ini tidak boleh. Ini termasuk membocorkan rahasia negara. Ya. Dengan memberitahu penduduk Mekah, maka mereka akan tahu peristiwanya, mereka akan menyiapkan pasukan dan terjadi peperangan. Nabi tidak pengen. Nabi pengen datang ke Mekah dan mereka tanpa melakukan perlawanan. Karena itu betul-betul harus dirahasiakan. Ya. Rasulullah SAW yang mendapatkan informasi dari malaikat Jibril segera memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Sa'ad bin Waqqas untuk mengejar wanita ini maksud. Di suatu tempat mereka berhasil memergoki, menangkap wanita itu, dipaksa oleh Ali bin Abi Thalib, dan terakhir wanita itu, Sarah namanya, mengaku. Dari balik gelungan rambutnya mengeluarkan sepucuk surat. Dan ketika dibaca, ternyata surat ini dari Hatib bin Abi Balta'ah untuk penduduk Mekah. Makanya segeralah Hatib bin Abi Balta'ah ini diamankan, dihadapkan kepada baginda Rasulullah SAW, gitu kan, dan dia pun tidak bisa mengelak. Kita ingat bagaimana Umar bin Khattab waktu itu murka besar, ya, kata dia, ya Rasulullah, i'dzanli adribu unuqa hadzal munafiq. Demikian kira-kira kata Umar. Wahai Rasul, ya, izinkan saya memenggal leher orang munafik ini. Nah, kata Rasul, da'u ya Umar, jangan ya Umar. Fa innahu min ahli Badar. Karena Hatib ini veteran perang Badar. Dan veteran perang Badar itu maghfurun, dimaafkan, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karenanya dalam teori manajemen kesalahan jemaah ada dua, ya. Ada kesalahan yang sifatnya teknis dan ada kesalahan yang sifatnya prinsip. Dalam hal ini yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah bukan kesalahan prinsip. Bukan tujuannya ingin membocorkan rahasia Rasulullah dan kaum muslimin. Dia cuma pengen menyelamatkan keluarganya dari kemungkinan perang itu. Jadi nggak ada niat dalam hati betul-betul mengkhianati Rasulullah, nggak ada. Dia cuma ingin menyelamatkan keluarganya. Maka secara teori ini disebut dengan kesalahan yang sifatnya teknis, kesalahan teknis. Nah, dalam menyikapi kesalahan teknis, hukumannya, sanksinya itu tidak seberat orang melakukan kesalahan prinsip. Ini beda, gitu kan? Apa kesalahan prinsip? Misalnya bohong, misalnya. Dulu selepas perang Bani Mustalik, selepas perang Khandaq, ada seorang sahabat, awalnya sahabat Rasulullah, ya, namanya Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid. Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid. Dia diminta oleh Rasul untuk memungut zakat ke Bani Mustalik. Pulang-pulang dia bilang, ya Rasulullah, saya gagal karena saya diusir oleh orang-orang Bani Mustalik itu. Ya. Maka Rasul, ya, curiga dan memerintahkan kepada Khalid untuk secara diam-diam, ya, mendatangi kabilah Bani Mustalik, dan ternyata tidak. Ya. Bani Mustalik tidak mengusir Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid. Artinya dia sudah berbohong. Nah, ini kesalahan prinsip, kesalahan fatal. Oleh Nabi diusir, bahkan belakangan dianggap sebagai orang yang murtad. Karena dusta. Ya. Karena bohong. Jadi bohong itu kesalahan prinsip. Hukumannya, sanksinya itu berat. Beda. Tapi yang lakukan oleh Hatib ini enggak. Ini kesalahan teknis. Sama misalnya gini. Dalam sebuah pertemuan misalnya. Kita ada yang datang telat. Ketika ditanya, kenapa Anda telat? Dia bilang, tetangga saya, ya, ada yang kecelakaan. Dan saya harus nolongnya. Nah, padahal enggak ada yang kecelakaan gitu kan. Enggak ada yang harus ditolong. Ya. Cuma dia telat aja datang. Ini kesalahan prinsip. Bohong. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang datang dan kemudian tanya, kenapa Anda datang telat? Ban mobil saya bocor. Ban motor saya bocor. Ya, ya. Nah, ini kesalahan memang. Tapi ini bukan kesalahan prinsip. Kesalahan teknis. Gitu kan. Sama-sama terlambat. Tapi yang satu terlambat dan bohong. Dan yang satu lagi, dia mengatakan apa adanya. Maka hukuman terhadap keduanya berbeda. Hatib bin Abi Balta'ah ini kesalahannya bukan kesalahan prinsip. Teknis. Dia tidak pengen berbohong kepada Rasulullah. Dia pengen cuma menyelamatkan keluarganya. Tapi itu membahayakan strategi Rasulullah. Ya. Karena demikian, walaupun dia dimaafkan Rasulullah SAW, Allah tetap menurunkan, ya, warning bagi kita semua hari ini.
Dalam surah Al-Mumtahanah Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billah." Ya, kata Allah dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuh dan musuh kalian aulia sebagai penolong. Ya, jadi tidak layak Hatib bin Abi Balta'ah menjadikan orang-orang kafir itu sebagai penolong bagi mereka, musuh-musuh Allah dan musuh mereka. Tulquna ilaihim bil mawaddah, dengan cara kalian memberikan kasih sayang, berkasih sayang dengan musuh, gitu kan? Wa qad kafaru bima ja'akum minal haq, sementara mereka telah kufur terhadap apa-apa yang datang dari Allah dari kebenaran. Yukhrijuna rasul, di mana mereka mengusir Rasulullah, wa iyyakum, dan mengusir kalian untuk minumillah, ya, ketika kalian beriman kepada Allah. Nah, ini pelajaran pertama ya dalam peristiwa ini, bagaimana Rasul bisa membedakan mana yang sifatnya kesalahan prinsip dan tidak. Maka Rasul pun melanjutkan perjalanan di Allah dan tiba dari suatu tempat namanya Juhfah, ya, sudah mengarah ke Mekah. Nabi bertemu dengan Abbas bin Abdul Muttalib. Siapakah Abbas? Abbas ini paman Rasulullah, sudah masuk Islam. Namun dia punya misi tertentu. Kata Rasul kepada pamannya, paman, engkau nggak usah ikut hijrah. Berdiam di Makkah, berbisnis di sana, dan menjadi informan kami. Nah, ya, dia punya misi untuk tinggal di Makkah. Maka dari Abbas lah Rasulullah tahu berapa banyak dan kekuatan pasukan Khandaq yang akan menyerang mereka. Dari Abbas, karena pamannya disuruh berhenti, disuruh stay tinggal di Mekah. Ini juga bagian strategi Rasulullah SAW. Tidak disuruh ke Madinah, enggak, tinggal. Nanti kalau ada apa-apa kasih tahu kami, kata Rasulullah SAW. Ya. Nah, merasa bahwa tugasnya sudah selesai. Dan kemudian Rasulullah sudah membuat perjanjian dengan kafir Quraisy, maka Abbas ini menuju ke Madinah Al-Munawwarah, hijrah. Namun karena keterbatasan sarana komunikasi, apalagi telekomunikasi seperti hari ini, dia tidak bisa memberitahu Rasulullah. Dia pun berangkat menuju ke menuju ke Madinah dari Mekah dan berpapasan dengan Rasulullah di Juhfa. Maka dia pun bergabung dengan Rasulullah SAW dan kaum muslimin, ya, untuk kembali ke Mekah Mukarramah. Di Marruz Zahran, ya, sudah mendekat ke arah Mekah, Rasulullah dan kaum muslimin istirahat. Mereka masang tenda. Ya. Disinilah Rasulullah membuat strategi lainnya dengan apa maksud dengan show of force, menunjukkan power, ya. Show of power, menunjukkan kekuatan. Nabi mengatakan bahwa didirikan tenda dan setiap orang minimal menyalakan 2 obor. Ini target Rasulullah. Tujuannya apa? Agar dalam waktu dekat, ya, pasti orang-orang kafir Quraisy itu akan melihat kedatangan Rasulullah. Dan agar mereka semakin jiper, kalau bahasa daerah kampungnya itu, ya, semakin takut gitu kan, melihat kekuatan kaum muslimin, maka tentara kaum muslimin harus digandakan. Nah, dengan cara apa? Membuat obor sebanyak mungkin, yang tadinya mungkin 10.000, tapi karena satu orang menyalakan 2 obor, jadi seolah-olah 2.000 tentara. Abu Sufyan bin Harb yang sedang linglung, yang sedang kebingungan waktu itu gitu kan, tiba di tempat tersebut dan bertemu dengan Abbas bin Abdul Muttalib. Atas pembelaan dan kemudian bantuan Abbas, akhirnya Abu Sufyan ini dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Tak ada pilihan bagi Abu Sufyan, dan ini juga bagian dari kecanggihan berpikir dan pilihan tepat Abu Sufyan. Ya, dalam banyak analisa, Abu Sufyan dihadapkan pada pilihan yang rumit pada waktu itu. Ya. Dia tidak ada pilihan lain kecuali dia menyerahkan diri kepada Rasulullah. Nggak mungkin dia bisa melawan kekuatan Rasulullah pada waktu itu. Belum lagi orang-orang dekatnya seperti Khalid bin Walid, Amr bin As, Utsman bin Talha itu sudah masuk Islam. Ya, jadi dia sudah ditinggalkan oleh orang tuanya yang sudah meninggal dunia, paman-pamannya sudah sudah tewas semua dalam medan peperangan, ya. Sementara teman-teman yang sebaya dengan dia atau paling tidak yang berdekatan dengan dia sudah masuk Islam semua. Tidak ada pilihan bagi dia. Maka meskipun pada awalnya dia masuk Islam dengan cara terpaksa, namun pada akhirnya keislamannya bagus. Dia pun menghadap baginda Rasul
sempat terjadi dialog dan dia pun akhirnya masuk Islam. Mereka sudah tiba di Marru Zuhr. Nah, strategi yang ketiga yang dilakukan Rasulullah, beliau ya pengen masuk ke Makkah lagi-lagi betul-betul tanpa perlawanan. Nah, strateginya menggunakan Abu Sufyan. Kata para sahabat, ya Rasulullah, Abu Sufyan itu suka dengan kepemimpinan, suka dengan jabatan, ya, dan itu akan bermanfaat bagi kita. Maka Rasulullah menyuruh Abu Sufyan untuk masuk ke Mekah lebih dulu, mengkondisikan rakyatnya. Maka dengan penuh kebanggaan, ya, walaupun baru masuk Islam, tapi sudah dikasih amanah gitu kan. Makanya teman-teman jamaah Allah, strategi dalam berorganisasi itu ya antara lain adalah berbagi amanah, jabatan. Ada orang-orang tertentu yang dia kalau nggak masuk di struktur susah ngundangnya ikut rapat, ya. Tapi dengan ada jabatan di struktur gitu kan, begitu diundang dia akan hadir. Ada orang-orang seperti itu ya. Tapi ada juga orang yang nggak peduli mau namanya tercantum di struktur pengurusan atau tidak, dia tetap aktif. Tapi sebaliknya ada orang yang baru aktif kalau dia tercantum di dalam kepengurusan, gitu kan? Entah apapun jabatannya. Rasulullah ingin memasukkan Abu Sufyan ini ya dalam struktur kepengurusan amanah. Maka berangkatlah Abu Sufyan ke Mekah dan sambil berteriak mengatakan, man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Dengan kebanggaan mengatakan siapa yang masuk ke rumah saya dia aman. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram dia aman. Siapa yang masuk ke rumahnya dia aman. Ya. Dan Rasul pun mengatur strategi sedemikian rupa menuju ke Mekah ini ya. Di 17 Ramadan beliau bergerak dari Marru Zahran menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Abu Sufyan diminta masuk lebih dahulu mengabarkan kepada penduduk Makkah agar mereka tidak melakukan perlawanan di Dzulqa'dah berbatasan dengan Tanah M hari ini ya. Nabi mengepung Makkah ini dari 3 penjuru. Awalnya 3, nanti menjadi 5. Sayap kanan dipimpin oleh Khalid bin Walid. Ya, Khalid bin Walid diminta untuk memimpin pasukan dari sayap kanan, masuk dari dataran rendah gitu kan, menuju muter sedemikian rupa. Kalau kita lihat peta hari ini kira-kira daerah Anjum kalau hotel itu ya, muter nanti sampai ke Ajiat Makarib kira-kira ya lokasinya ya hotel hari ini. Adapun Zubair bin Awam masuk dari sebelah kiri ya, dari dataran tinggi Jabal Abi Kubais gitu ya. Nanti sama-sama ketemu Rasul di Sofa. Di samping Bukit Sofa hari ini jamaah sebelah kirinya kalau kita umroh ya itu ada tulisan Gate An-Nabi atau Bawabatun Nabi, pintu Rasulullah. Nah, disitulah mereka ketemu dan masuk dari lewat Sofa. Ya. Jadi kalau kita lihat ini Sofa, ini Marwah. Nah, gate Nabi itu bukan bagian lereng Sofa menuju ke Marwah, tapi yang sebelah sisinya. Nah, sampai sekarang masih ada. Jadi kalau kita keluar dari tempat sa'i, keluar menuju ke WC 3 gitu kan. Nah, lihatlah sebelah kanan itu ada tulisan gede. Gate An-Nabi atau Bawa Batu Nabi, pintu Rasulullah. Ya, di lereng Bukit Sofa ya. Nah, Nabi sendiri jamaah memimpin pasukan bersama dengan Abu Ubaidah bin Jarrah langsung ke sasaran. Ya, jadi sebelah kanan Khalid, sebelah kiri Az-Zubair bin Awam, Nabi dan Abu Ubaidah itu. Namun seiring dengan waktu kebutuhan, Nabi memecah lagi 3 bagian besar ini menjadi 5. Ya, nah inilah petahnya. Pertama, pasukan yang dipimpin oleh Rasul sendiri, nomor 1. Langsung ke Jarwal dan ke sasaran, ke tempat sa'i hari ini. Barangkali di daerah yang kita kenal dulu dengan Pasar Seng. Mungkin daerah situ kalau kita lihat lurus saja. Walaupun sekarang Pasar Seng tidak ada lagi, ya, tapi arahnya situ. Yang kedua, pasukan Khalid itu yang paling pinggir sebelah kanan, muter sedemikian rupa, ya, lewat Jabal Omar gitu kan, terus ya lewat Ajiat, terminal Ajiat hari ini nusuk dari belakang. Yang ketiga, pasukannya dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah, nomor 3. Sa'ad bin Ubadah. Ini samping Khalid. Ya. Awalnya yang ditunjuk Nabi adalah Sa'ad bin Ubadah, seorang sahabat senior dari Madinah, pimpinan kabilah Bani Khazraj yang punya rumah gede dan mewah dan kaya. Ya. Tokoh ini bersejarah.
Ya, Sa'ad bin Qais, Sa'ad bin Ubadah. Nanti kita akan ketemu ketika Nabi wafat, di mana rumahnya dijadikan taman, dijadikan tempat musyawarah, dan terpilih Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah. Sa'ad bin Ubadah. Namun masalahnya waktu itu dia terlalu vokal. Jadi sempat keluar dari lisannya itu kalimat-kalimat dengan makna kita hancurkan orang-orang kafir Quraisy. Nabi nggak pengen. Ya, Nabi pengen menaklukkan Makkah dengan cara yang soft, dengan cara yang lunak, dengan cara yang tidak berdarah-darah. Untuk itu Sa'ad bin Ubadah ini dipecat, diberhentikan. Tapi Nabi cerdas. Yang menggantikannya bukan orang lain, tapi anak kandungnya sendiri. Qais bin Sa'ad. Ini untuk mengantisipasi gejolak, ya, di antara sahabat Ansor waktu itu. Jadi diberhentikanlah bapaknya dengan alasan terlalu vokal tadi, dan anaknya yang menjadi pimpinan, Qais bin Sa'ad. Qais bin Sa'ad ini kalau kita ceritakan punya riwayat tersendiri, dia adalah termasuk sahabat Nabi yang paling panjang. Jadi kalau ada pertanyaan, siapakah atwalus sahabat? Sahabat Nabi paling paling tinggi, gitu kan? Yang paling tinggi ukuran tubuhnya adalah Qais bin Sa'ad. Ya, dan ini terbukti belakangan nanti di masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan, di mana ada satu tentara Romawi pernah datang ke Damaskus nantangin. Ayo, ya, saya pengen tahu siapa di antara kaum muslimin yang paling tinggi. Ya. Nah, Muawiyah waktu itu bingung, maka disampaikanlah ke Madinah, waktu itu diterima oleh Qais bin Sa'ad. Tapi Qais bin Sa'ad nggak mau datang ke Damaskus, nggak mau ketemu dengan orang Romawi itu. Dia cuma mengirim ke celana. Dikirim ke celana ini, kata dia, suruh pakai tentara Romawi itu. Dan dipakai oleh tentara Romawi, ternyata kepanjangan. Artinya lebih panjang Qais bin Sa'ad daripada tentara Romawi itu, ya. Nah, pasukan yang keempat di samping kiri Rasulullah, ya, Az-Zubair bin Awam, dan kemudian yang bersama Rasulullah, pasukan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang tadinya bersama Nabi, kemudian dipecah lagi. Dan dengan cara ini, maka Mekah pun tunduk jamaah. Nabi masuk tanpa rintangan sama sekali, tanpa perlawanan sama sekali. Nabi langsung masuk ke Masjidil Haram, mencium Hajar Aswad, dan tawaf. Ya, walaupun di sekitar beliau masih ada sekitar 360 berhala waktu itu, ya. Dan setelah tawaf, ya, Nabi berseru di hadapan kaum muslimin, dan kemudian di hadapan berhala-berhala itu membaca firman Allah surat Al-Isra, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuq. Ya, sungguhnya telah datang kebenaran dan telah hilang kebatilan. Sungguhnya kebatilan itu pasti akan lenyap. Ya. Nabi kemudian masuk ke dalam Ka'bah, ya, bersama dengan Usama bin Zaid dan Bilal bin Rabah serta Utsman bin Talha. Beliau masuk ke tempat tersebut memerintahkan untuk menghancurkan berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah. Ya. Nabi dikabarkan sempat sholat di dalam Ka'bah, lalu kemudian berpidato di hadapan orang-orang. Bilal diminta oleh Rasul untuk naik ke atas Ka'bah dan mengumandangkan azan. Ya, Nabi sendiri sempat melaksanakan sholat 8 rakaat di depan Ka'bah. Sholat kemenangan. Ya. Nah, setelah itu Rasulullah berdiri di hadapan hampir 2000 orang-orang Makkah, kafir Quraisy Makkah, yang selama ini di antara mereka ada yang ngusir Nabi, ada yang pernah memerangi Rasulullah, dikumpulkan semua di depan beliau, ya. Nah, di hadapan orang-orang ini Rasulullah kemudian bertanya kepada orang-orang yang dulu pernah mencacinya, yang pernah membulinya, pernah merampas harta Nabi, ya. Kata Rasul apa? Ma tazunnuna inni fa'ilun bikum. Ya, kira-kira maknanya, kira-kira enaknya kalian ini saya apain, begitu kira-kira, ya. Mata zununa, apa yang kalian kira, ini fa'ilun bikum, mestinya saya lakukan. Ya, jadi Nabi ini kayak kita gitu, ya. Punya kita ada anak nih, dia melakukan kesalahan dan dia tahu itu salah. Kita tanya, ini hukumannya maunya apa, gitu kan? Tentukan sendiri hukumannya. Begitu kira-kira kita Rasulnya. Ini enaknya kalian dihukum dengan cara apa? Mata zununa ini fa'ilun bikum. Kata mereka apa? Ya Muhammad, wahai Muhammad, anta akhun karim. Pak, cara orang kalah ngomong gitu, ya. Anda saudara kami yang mulia. Wa benu akhin karim, dan putra saudara kami yang mulia. Ya. Jadi mereka memuji Rasulullah, meminta ampunan dan maaf dari Rasulullah. Kemudian Nabi menjawab, apa kata Rasul? Saya akan mengatakan,
apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam dulu. Nah, makanya kata Dr. Muhammad Al-Arifi dan beberapa ulama sejarawan yang sering mengupas sirah nabawiyah mengatakan bahwa sejarah itu berulang. Ya. Kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam berulang pada kisah Rasulullah. Mirip. Di mana Yusuf alaihissalam dulu diusir oleh saudara-saudaranya. Bahkan dicemplungkan ke dalam sumur. Belakangan beliau sukses dan menjadi bendaharawan Mesir pada waktu itu. Dan pada akhirnya saudara-saudara Yusuf ini datang. Ya. Nah, persis saudara-saudara Yusuf yang mengusir Yusuf ini kafir Quraisy Makkah yang mengusir Rasulullah. Sama-sama mereka datang. Sama kasusnya. Maka kata Rasul, saya akan mengatakan apa yang katakan Yusuf kepada saudaranya. Apa itu? La tasriba alaikum yauma, tidak ada balas dendam, tidak ada hasad, tidak ada akhir hari. Ya, ditambah oleh Rasul, idhabu wa antum talaqa. Bebas, free, dan kalian merdeka. Ya, maka orang-orang yang disebut dengan at-tulaqa, orang-orang yang dibebaskan, ya, orang-orang yang dimerdekakan, dan pada akhirnya mereka kemudian masuk Islam. Ya. Nah, slide terakhir saya tambahkan, Nabi memaafkan semua orang itu, ya. Namun ada 9 orang yang tanpa ampun masuk daftar hitam. Ini bahasa saya ya. Karena kesalahan mereka yang sudah sangat fatal. Makanya kita harus bijak dan sempurna melihat sejarah Nabi. Bahwa Nabi itu pemaaf, yes. Bahwa Nabi itu sangat lembut hatinya, ya. Tapi ada saat-saat tertentu di mana beliau sangat tegas, gitu kan? Jadi memaafkan itu pada tempatnya. Tapi menindak kesalahan yang fatal gitu kan, tak termaafkan itu juga harus. Allah sendiri dalam Al-Quran menyifati dirinya dengan Ghafurur Rahim, Afur Rahim. Ya, iya. Allah itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, lalu kemudian Afuwan Karim, Maha Pemaaf dan Maha Mulia. Tapi ingat, Allah juga Syadidul Iqab. Azab Allah azabun alim. Ya, jadi Allah itu azabnya itu sanksinya itu berat. Ya. Azabnya itu pedih, gitu kan? Mengapa demikian? Ya karena memang kesalahan itu harus diberikan sanksi. Makanya saya pernah debat dengan seorang Nasrani dari sekte saksi-saksi Jehovah. Saksi-saksi Yehova. Ya, dia bilang begini, dalam pemahaman kami, nanti di akhirat tidak ada neraka. Karena kalau ada neraka, begitu kejam Tuhan. Dia membakar orang, menusuk para pezina kemaluannya, menyiram para pemabuk, atau seorang yang suka menggunjing dengan air panas, sesuatu gitu kan. Jadi Tuhan begitu kejam. Ya, menurut kami enggak, Tuhan tidak begitu gitu kan. Saya bilang enggak. Ya. Justru di situ letak keadilan Tuhan, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini ibarat saya sebagai dosen, lalu mahasiswa saya ada yang bandel, ada yang rajin, ada yang bolos terus, tapi ada yang rajin masuk. Nah kira-kira di akhir perkuliahan, apakah mereka akan saya berikan nilai A semua? Enggak. Justru yang bandel tadi harus mendapatkan sanksinya. Betapa tidak adil Allah kalau baik orang bandel, suka membunuh, tidak mau sholat, dan berlaku maksiat lainnya, tapi di akhirat masuk surga semua. Kan tidak adil. Nah, itu keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di akhirat nanti ada surga dan ada neraka. Ya, karena dengan cara itu Allah memberikan keadilan kepada hambanya. Ya. Baik, Rasulullah juga demikian. Ada 9 orang yang masuk blacklist hitam, daftar hitam. Abdul Uzza bin Khattab. Ini parah. Ya, tokoh ini sangat kejam. Dia pernah meludahi Rasulullah dulu, mengusir Nabi, mengambil harta Rasulullah. Ya, diputuskan oleh Rasul tidak ada maaf bagi orang ini, dan dia tidak punya keinginan untuk bertaubat juga, malah dia bersembunyi, berjuntai di balik kain Ka'bah, dan pada akhirnya dia pun dibunuh. Abdullah bin Abi Sarah, nah ini Abdullah bin Abi Sarah ini jamaah dulu sempat masuk Islam, ya, sempat masuk Islam, tapi dia sempat memalsukan Al-Quran. Ya. Rasul pernah meminta kepada Abdullah bin Abi Sarah untuk mencatat mushaf, tapi dia apa namanya? Iya, nggak amanah. Allah menurunkan firman-Nya misalnya Ghafurur Rahim. Dia tulis Alimun Hakim gitu kan. Jadi oleh Nabi dipecat dan kemudian dia nggak murtad. Nah belakangan dia mendatangi Rasulullah dan meminta maaf dan dimaafkan.
Ya, nanti kita akan ketemu dengan Abdullah bin Abi Sarah ini pada kisah Usman. Yang ketiga, Ikrimah bin Abu Jahal, anaknya Abu Jahal. Wah, ini kelas berat. Sama dengan bapaknya gitu kan. Namun, dia sempat kabur jemaah. Ketika mendengar bahwa dirinya tak terampunkan dan masuk blacklist, siapa yang menemukannya boleh dibunuh gitu kan, boleh membunuhnya ya, maka dia kabur dia. Dia kejar oleh istrinya Ummu Hakim dan ketemu ya, di pinggiran kota Jeddah waktu itu, pengen berlayar. Atas permintaan istrinya dibawalah Ikrimah ini menghadap Nabi dan Nabi pun memaafkan. Haris bin Naufal ini orang dulu sering menyiksa Rasulullah. Pernah Nabi hampir pingsan disiksa gitu kan oleh dirinya dan keluarga. Maka dia pun tidak ada maaf. Dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Miqyas bin Subaba juga demikian, dia pernah masuk Islam tapi murtad dan akhirnya dieksekusi. Habar bin Aswad pernah mencelakakan Zainab putri Nabi yang pernah ingin hijrah. Ya, pernah ingin hijrah sampai Zainab naik ke kuburan. Namun akhirnya dimaafkan oleh Rasulullah. Ada dua bidu wanita penyanyi milik Ibnu Khattal tadi, ya, milik Ibnu Khattal, ya, yang tadi berjuntai di Ka'bah, dibunuh oleh para sahabat, ya. Kedua dihadapkan kepada Rasulullah. Yang satu dieksekusi karena suka melantunkan kalimat-kalimat dan kata-kata kasar untuk Rasulullah, namun satu lagi dimaafkan. Ya. Dan terakhir, pembawa surat Hatib bin Abi Balta'ah, Sarah tadi, dan mereka pun akhirnya dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Terakhir jemaah, sebagai penutup, Nabi berdiam di Mekah selama 19 hari dan mengambil sumpah setia mengislamkan penduduk Mekah sehingga hari itu 2.000 orang memeluk Islam di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan Nabi juga memerintahkan kepada Abu Zaid Al-Khuzai untuk memperbarui beberapa bagian dari Masjidil Haram, merenovasi dan merobohkan, ya, berhala-berhala yang ada pada waktu itu, tak satu pun tersisa. Bahkan Nabi sempat mengutus Khalid bin Walid ke sebuah nakhla dan menghancurkan berhala Uzza yang banyak di tempat tersebut. Nabi juga pernah mengutus Khalid ke Bani Jazmah untuk diajak masuk Islam dan beliau mendengar ada beberapa kabilah, ya, ingin menyerang Nabi pada waktu itu, ya. Dan ini clear akhirnya setelah Rasulullah mengutus Abu Hadrat al-Islami, ya. Jadi ketika berada di Mekah di bulan Ramadan sebelum sehari, melalui seorang utusannya, mata-matanya Abu Hadrat al-Islami, ya, Nabi mendapat kabar sekelompok orang banyak cukup besar ngumpul di lembah Autas, ya, ingin menyerang Madinah, ingin menyerang Rasulullah di Mekah. Maka Nabi segera membentuk pasukan 12.000 orang disiapkan dan mereka menuju ke lembah Autas, ya. Namun sayang di sebuah pinggiran pegunungan mereka didahului oleh musuh dan diserang Rasulullah dan lembah itu disebut dengan lembah Hunain. Nah, kisah tentang peperangan Rasulullah dengan sisa-sisa pasukan yang ingin menyerang Rasulullah dari lembah Autas menuju ke Hunain, nanti ke Taif, ini butuh penjelasan detail dengan tema utama Perang Hunain. Ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, insyaallah. Perang Hunain jemaah tahun ke-8 Hijriah. Setelah itu nanti ada perang besar lagi namanya Tabuk. Setelah itu kemudian Haji Wada dan terakhir wafatnya Rasul. Jadi kita butuh sekitar 4 pertemuan lagi. Perang Hunain, perang Tabuk, Haji Wada serta wafatnya Rasulullah. Ada 4 pertemuan lagi. Selesai 4 pertemuan, kita UAS, ujian akhir semester. Baik. Masya Allah. Pukul 8:49. Ada 11 menitan lagi jika ada ingin ditambahkan atau kemudian ditanyakan dari jamaah sekalian yang ikut kajian kita ini, dipersilakan. Saya serahkan ke Ustadz Irfan untuk memimpin diskusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah mendapatkan gambaran yang eh, utuh ya tentang Fathu Mekah oleh Ustadz Happy Andi. Begitu eh, jelasnya kita diberikan gambaran oleh beliau. Mohon maaf Ustadz, dari awal tadi lupa mengedit, Update. mengupdate maksudnya. Ya. Ayo, Ustadz. Mungkin ada yang ingin bertanya kepada Ustadz atau berdiskusi, silakan kepada jamaah sekalian. Langsung saja untuk raise hand kalau yang ingin berdiskusi. Sambil menunggu mungkin Ustadz, Ana
ingin bertanya Ustaz ya. Silakan, silakan. Ustaz, kalau ini kan pasukan Rasulullah itu kurang lebih 10.000 orang tadi ya, yang dari Iya, Madinah ke iya, Mekah. Nah, sedangkan bukan penduduk ya waktu itu mungkin yang dikumpulkan atau jumlah semua penduduk Ustaz yang 2.000 itu Ustaz, iya, penduduk Makkah. penduduk Mekah. Mhm. Itu sangat ya sedikit lah dibanding dengan pasukan yang datang tuh Ustaz. Iya. Itu mungkin tujuannya agar perang psikologis dulu atau gimana Ustaz? Sehingga Mhm. harus bawa pasukan yang banyak gitu Ustaz. Iya. Mhm. Betul ya, seperti disampaikan di awal, Rasulullah emang pengen kalau bahasa hari ini menggebrok gitu ya, Mhm. melancarkan serangan dadakan dan diharapkan mereka tidak melakukan perlawanan sama sekali. Ya. Mhm. Oh, Nah, angka 10.000 ini itu sama persis dengan angka jumlah pasukan sekutu dulu yang pernah menyerang Madinah dalam perang Khandaq. oh Sama-sama iya. 10.000 tentara. Ya. Mhm. Nah, sementara orang-orang Mekah ya, itu sudah mulai berkurang, ya, penduduk Mekah. Sebagian masuk Islam, sebagian terbunuh gitu kan. Dulu mereka jumlahnya 6 ribuan dalam perang Khandaq dan semakin lama semakin berkurang. Sementara kaum muslimin Iya. dalam perang Khandaq itu jumlahnya cuma 3.000. Jadi kafir Mhm. Quraisy jumlahnya sekitar 6 ribuan yang ikut berangkat. Sementara kaum muslimin waktu itu jumlahnya cuma 3.000 orang. Tapi hanya dalam kurun waktu 3 tahun kemudian berubah. Jumlah kaum muslimin menjadi 10.000 tentara. Ini Mhm. ditambah dengan orang-orang Madinah dan yang lain sekitarnya itu Mhm. saja. Sementara orang kafir Quraisy semakin lama semakin sedikit dan hanya tersisa Mmm. sekitar 2.000. 2.000 Dan ya. Nabi tahu itu. Ya, maka Nabi mengarahkan sebesar mungkin pasukan gitu kan dan memastikan mereka tidak berani melakukan perlawanan. Oh iya. Baik Ustaz. Nyambung Ustaz pertanyaannya Ustaz, Ya. Hmm. Nah, waktu Rasul membebaskan Mekah, Mhm. apakah saat itu pernah terbersit keinginan untuk tinggal di Mekah gitu Ustaz? Kan Ya, itu tempat kelahirannya gitu Ustaz. ya, ya. Mhm. Ini muncul ya dugaan ini setelah Rasulullah kembali dari Taif, Mhm. ya, kembali perang Hunain. Jadi pertanyaan itu bahkan menyelinap di relung dan hati orang-orang Ansar. Mhm. Ya, jadi mereka mengira Nabi sudah berhasil menaklukkan kampung halamannya dan mereka juga sudah masuk Islam. Kayaknya Nabi nggak akan balik lagi ke Madinah. Mhm. Demikian kira-kira ya. Mhm. Namun di hadapan para sahabat Ansar, penduduk Madinah yang ikut pada tersebut, Nabi mengatakan, kemanapun sahabat Ansar pergi, ke lembah manapun mereka berangkat, datang saya akan ikut. Ya, artinya Mhm. apa? Nabi tetap balik ke Madinah. Dan Mhm. ini diikuti oleh yang lain juga. Abu Bakar, Omar, Utsman, Ali, ini orang Makkah semua. Tapi mereka Mhm. semuanya balik lagi ke Madinah. Allah Madinah. menoreh sampai mereka meninggal dunia. Barangkali ini Mhm. merupakan bagian dari bentuk dikabulkannya doa Rasulullah yang pernah mengatakan, Allahumma ahbib ilaina al-madinata kama Mhm. ahbabta ilaih Makkah. Ya Allah, Mhm. tanamkan rasa cinta kami, kerinduan kami kepada kota Madinah sebagaimana Engkau telah menanamkan rasa cinta kami kepada kota Makkah. Mhm. Mhm. Jadi Nabi tetap pengen kembali ke Madinah, tidak ke Mekah. Bahkan Iya. kita tahu hari ini makam beliau Abu Bakar, Omar, Utsman berada di Madinah dan Madinah. tidak di. Betul Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz. Baik. Eee, Masih ada waktu kurang lebih 6 menit lagi jamaah sekalian Monggo, yang silakan. ingin berdiskusi. Pak Yayan mungkin, Kang Yayan atau Pak Amin Pak biasanya. Pak Dokter nggak kelihatan, Pak Dokter Iya, Basuki. Pak Dokter Basuki walau alam Ustaz, nggak ada kabar. Mungkin Kang Dimas ada kabar Pak Dokter atau Dokter Prita? Ya, Dokter Prita juga. Lagi di Bali, Pak Ustadz. Masya Allah. Oke, oke, oke. Oh iya, acara mungkin ya. Iya, iya, iya. Mhm. Mhm. Eee, ini Ustaz, ana satu lagi Ustaz, Ya. untuk, setelah Fatu Mekah itu kan, Mhm. eee, berarti 100% rakyat Maka. Mekah saat itu adalah, Mhm. masuk Islam ya, muslim gitu ya. Jadi, Mhm. eee, tidak seperti di Madinah, kan Madinah itu ada, Bani Yahudi, ada apa gitu. Kalau Mekah Mhm. mungkin itu 100% ini Ustaz ya, homogen Quraisy. gitu Ustaz waktu itu. Oh Iya, kan satu satu suku ya? iya, Mhm. iya.
Jadi Mekah waktu itu heterogen, tapi Hmm. tetap satu muara Quraisy. Ya. Hmm. Karena Quraisy dia memang banyak kabilah kan, ada kabilah Bani Hashim, kabilah Bani Makhzum, kabilah Bani Adi. Tapi mereka bertemu di Quraisy. Ya. Hmm. Ya, ketika Rasul berhasil menaklukkan tokoh-tokohnya, mereka ngikut semua Hmm. gitu kan. Terma- termasuk diantaranya orang-orang yang selama ini musuh Rasulullah. Ya, saya sebutkan tadi selain Abu Hmm. Sufyan ada Ikrimah, bahkan ada cerita lagi tentang Umayyah bin Khalaf. Ya, Hmm. itu musuh Rasul, itu musuh Islam semua. Ada Hmm. namanya Suhail bin Amr, itu musuh ya, pada awalnya, tapi mereka akhirnya masuk Islam. Hmm. Ya, Ustaz. Jadi Maka disebutkan Fathu Makkah. Jadi Makkah itu betul-betul futuh, berhasil diambil alih oleh kaum muslimin. muslimin. Berarti kalau disebut di ini Mhm. pemerintahan tuh provinsi, kalau di bagian dari Madinah waktu itu ya, jadi satu Mekahnya, provinsi ya makanya. sebenarnya enggak. Dia Oh enggak. dia dua kota yang terpisah. Jadi Oh dua tidak kota. bawah membawahi enggak gitu ya. Nah, Hmm. bahkan wilayah Makkah Madinah itu dalam kekuasaan kaum muslimin berikutnya itu disatukan dalam sebuah provinsi Hmm. disebut dengan Hijaz. Hmm. 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 Jadi Turki Utsmani dulu ya menyebut ada wilayah disebut dengan wilayah Syam. Ya. Syam itu meliputi Palestina, Hmm. Lebanon, Yordania, dan kemudian Damaskus atau Suriah hari ini ya. Sorry. Ini wilayah Syam. Nanti Mesir sendiri. Nah, ada wilayah Hijaz. Hijaz itu Yes. meliputi Mekah, Madinah. Madinah. Oh Ya. iya Ustaz. Itu disebut dengan Provinsi Hijaz. Hmm. Ya. Mereka punya pemimpin sendiri. Betul, betul. Kalau sekarang sudah jadi kerajaan sendiri, Arab Saudi. Dulu Ya. itu Hijaz. Ya. Hmm. Yang termasuk tanah haram saja, kota Mekah sama kota Madinah. Betul, ya dua kota suci Mekah dan Madinah. Baik, Ustaz. Jazakallah khair. Mungkin ini sudah tidak ada lagi yang diskusi, Ustaz. Mhm. Mm-mm. Mungkin sebelum diakhiri, ada closing statement-nya, Ustaz, dari peristiwa Fatu Mekah ini untuk jadi titik penting yang akan kita selalu ingat, Ustaz, dari peristiwa ini, Ustaz. Waduh. Ya, em, ada dua hal ya. Yang pertama, kita belajar tentang bagaimana cara Rasulullah ya mengambil alih sebuah wilayah dengan cara yang sangat soft. Dan ini berbeda dengan teori-teori perang hari ini. Di mana ketika ingin mengambil alih suatu tempat, dihancur leburkan. Ketika ingin mengalahkan musuhnya, dihabisin ya. Enggak perang dunia pertama, enggak perang dunia kedua. Perang Iya. dunia kedua malah Amerika dan kawan-kawan untuk mengalahkan Jepang dibombardir Hiroshima dan Nagasaki sehingga luluh lantak. Ya. Hari ini kita melihat kekejaman Zionis Israel pengen mengambil alih Palestina dengan ya, mengabaikan dan membunuh 40.000 orang lebih. Gitu ya. Ini poin pertama belajar dari Rasulullah SAW. Yang kedua ya, adalah sifat pemaaf Rasulullah ya, terhadap 2.000 orang yang telah membulinya, mengusirnya, bahkan mengambil seluruh harta-harta Nabi, tapi Rasulullah bisa memilih di antara mereka dan kemudian dimaafkan, kecuali di beberapa orang yang memang kesalahan mereka sangat sangat besar. Nah, sekarang hari ini kalau kita bicara tentang sifat pemaaf ya, kaum muslimin jelas ya, acuannya adalah Rasulullah SAW. Tapi ingat ya, ada orang-orang tertentu yang memang tidak bisa dimaafkan. Jadi harus imbang dalam menyikapi sebuah masalah. Saya kira itu. Ya, Ustaz. Alhamdulillah, jamaah sekalian, untuk pengajian malam ini, alhamdulillah setelah berada di penghujung acara. Jazakallahu khair, Ustaz, atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua dan juga kepada jamaah. Saya ucapkan jazakumullah khair atas kehadirannya. Kita akan bertemu dalam kesempatan yang sama. Pada mungkin nanti kalau lanjutan dari Ustadz Happy akan disampaikan lagi kabarnya saja. Insya Allah. Insya Allah 4 kali pertemuan khatam saja nanti ya. Insya Sirah Allah. Nabawiyah insya Allah. Amin. Ya, jazakallahu khair semuanya. Dari saya mohon maaf apabila dari awal sampai akhir ada kekurangan dalam memandu acara ini. Kita akhiri dengan sama-sama bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma bihamdika bihamdika asyhadu an asyhadu la an la ilaha ilaha illa illa anta 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 astaghfiruka anta wa astaghfiruka. atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. wabarakatuh. Pamit semua teman-teman. Ya, terima kasih Pak Ustaz, Ya Ustadz. Ustaz Irfan, ya Kang Bima, Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam.